Selamat pagi. Jadi saya dibuka dalam belum? Ya, jadi langsung saja. Jadi selamat pagi buat Anda semua frontline, gitu ya. Kita akan bersama-sama membahas secara umum, gitu ya, apalagi selama 4 hari. Ya, jadi 4 hari plus 1 hari penutup, gitu ya. Ini ada beberapa perubahan. Jadi kalau ada frontline tahun kedua atau tahun ketiga, ada beberapa perubahan yang perlu dilihat nanti. Jadi materinya tidak pasti sama, kira-kira 85% sama, tapi ada 15% yang beda, gitu ya. Karena ada beberapa hal yang mau kita pertajam dari materi tahun lalu, dan juga karena ada perubahan, ada di sini. Kalau 2014 Anda yang sudah jadi frontline yang ketiga kali ini, Anda mendampingi maba selama 6 hari full, gitu ya. Kalau misalnya yang 2015 itu 5 hari plus 2 hari di DGLK, ya. Jadi maba itu 5 hari bersama frontline, 2 hari di DGLK. Nah, yang di DGLK ini yang kasihan kenapa? Karena ketika kita berangkat hari ini besok sudah pulang, gitu ya, gak terasa cuma semalam, gitu ya. Untuk tahun ini akhirnya BGGLK luar kampus itu kemudian diperpanjang jadi 3 hari. Ya, jadi 3 hari 2 malam masih terasa suasana camp, ya, suasana camp itu masih terasa, gitu ya. Nah, tapi karena masalah waktu, kebetulan 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa bebas dengan waktu, gitu ya, karena ada berdekatan dengan masa-masa Lebaran. Karena itu biasanya BGG itu dilakukan sebelum Lebaran, kali tahun ini dilakukan setelah Lebaran, karena tidak mungkin, gitu ya, tidak akan muat waktunya kalau dilakukan sebelum Lebaran. Nah, jadi 2016 ini 4 hari plus 3 hari BGGLK, gitu ya. Buat Anda yang pernah jadi frontline tahun lalu, ya, maka Anda akan melihat bahwa nanti, atau sudah pegang modulnya belum, gitu ya. Modul Anda yang Anda pegang itu berbeda urutannya, ya, artinya jumlah modulnya mungkin hampir sama, tapi urutannya berbeda. Bedanya begini, tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun lalu, modul itu mengikuti hari, artinya hari pertama itu 1 modul, hari kedua modul hari kedua, hari ketiga modul hari ketiga, terus menerus seperti itu sampai hari kelima atau hari ke-6 itu modul hari kelima, modul hari ke-6, gitu ya. Jadi 1 hari itu 1 modul. Tapi untuk mulai tahun ini itu tidak, gitu ya. Dalam 1 hari karena kita mampatkan menjadi hanya 4 hari yang Anda bersama-sama mendampingi mahasiswa, maka berarti ada 1 hari ada 2 modul, ada 3 modul, gitu ya, dalam 1 hari yang sama. Karena itu maka sekarang modulnya dibuat jadi per topik, bukan per hari, gitu ya. Karena dalam 1 hari bisa membahas beberapa topik, maka menjadi 1 hari bisa beberapa modul, gitu ya. Oke, jadi jelas ya, kita 4 hari plus 1 hari penutupan, ditambah 3 hari WGGLK. Itu mungkin nanti kalau ada frontline yang diajak oleh di masing-masing ikut mendampingi, ada beberapa mungkin Anda akan ikut WGGLK, gitu ya, 3 hari. Saya nanti juga akan mendampingi yang sebagai dosen untuk yang informatika, gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, jadi tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa? Terutama buat Anda yang tahun lalu, gitu ya, masih belum sampai setahun yang lalu ya, menjadi peserta atau menjadi frontline di ketiga. Kira-kira BGG ini apa sih? Welcome Grateful Generation. Tujuannya apa? Masih ingat? Ini yang kita mau perjelas pada tahun ini. Endingnya adalah Anda membuat strategi. Ya, saya belakang dulu. Anda membuat strategi seperti ini. Jadi di awal, sejak pertama kali masuk kuliah, setiap mahasiswa harus punya mimpi, punya target, gitu ya. Bukan mimpi yang awang-awang, mimpi yang dia merasa dia bisa capai. Tidak harus langsung pada waktu setelah selesai kuliah, tapi mungkin beberapa tahun kemudian, mungkin 10-15 tahun setelah dia lulus baru dia bisa mencapainya, 20 tahun setelah dia lulus sudah mencapainya, tidak ada masalah. Yang penting dia punya mimpi, nanti kalau saya lulus, saya mau mengarah ke sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang arsitek, oke, setelah lulus 15 tahun lagi Anda mau menjadi apa? Arsiteknya seperti apa? Anda yang jadi manajer bisnis, Anda lulus nanti Anda mau menjadi apa? Jangan sampai apa saudara? Jangan sampai nanti kemudian kalau kita kuliah 4 tahun sampai lulus pun tidak tahu sebenarnya nanti mau belajar apa, mau jadi apa. Itu namanya konyol.
gitu ya. Jadi kita ini masuk dalam momen yang paling penting selama hidup kita. Ingat ya, 4 tahun kita kuliah itu momen paling penting. Kenapa? Karena dalam 4 tahun ini kita menyusun karir kita, betul ya. Kita menentukan kita nanti lulus mau bekerja di bidang apa. Karena itu kenapa Anda memilih bidang studi yang program studi yang Anda ambil sekarang. Anda juga mungkin akan menentukan teman hidup masa kuliah. Setelah selesai kuliah, Anda nanti kerja di mana, di kota mana, jadi apa, betul ya. Semuanya itu hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita, pekerjaan kita dan teman hidup kita itu kita putuskan kapan, rata-rata selama 4 tahun kita kuliah. Betul ya, karena ini masa yang paling penting dan ini menjadi dasar untuk puluhan tahun berikutnya. Gitu ya, saya dulu waktu S1 gitu ya, itu elektrometra atau ada bakat dari elektro di sini. Maka kemudian ketika saya lulus, saya pikir saya tidak akan jauh dari elektro, gitu ya. Jangan sampai kemudian nanti lalu saya kerja di bidang yang total berbeda. Artinya masa belajar selama 4 tahun jadi tidak terlalu berguna, gitu ya. Oke, contoh, gitu ya. Jadi setiap mahasiswa endingnya pada hari keempat, ingat ya, kita 4 hari, 4 plus 1, 4 hari full bersama dengan orang lain plus 1 hari penutup, ya. Nah, ending pada hari keempat, gitu ya, itu adalah membuat seperti ini. Jadi mereka membuat mimpi mendirikan perusahaan game untuk Android dan iOS yang lagi rame, Pokemon Go gitu ya, rame orang jalan-jalan. Apa namanya, Torso masih banyak orang yang gitu ya. Mampir lagi dapat untuk cari item gitu ya. Mana saya dapat X1 oke ya. Mimpinya apa? Karena apa? Karena masa depan Anda lihat, kalau dulu game orang harus pakai konsol, orang harus pakai komputer. Sekarang sudah pakai HP saja gitu ya. Mana-mana apapun gitu ya, pakai HP gitu ya. Makanya kalau orang mau main game lebih sering kan pakai HP daripada pakai laptop Anda gitu kan. Jadi si orang ini dia mahasiswa baru 2016 informatika, ya saya ambil contoh kali orang informatika paling gampang gitu ya. Nanti suatu saat, nggak harus langsung ya, suatu saat dia akan mendirikan perusahaan game. Karena itu maka dia merancang untuk supaya saya bisa nanti mendirikan perusahaan game berbasis Android iOS gitu ya. Maka saya merancang selama semester 1 sampai semester 8 saya mau belajar apa saja, gitu ya. Saya mau bisa apa saja, mampu apa saja, itu dirancang oleh siapa? Oleh kita sendiri, gitu ya. Maka kemudian di sini ada nama kegiatan, ada di pelaksana, itu dilaksanakan oleh siapa kegiatan ini, kemudian kemampuan yang ingin dikuasai, gitu ya. Contohnya saja pada tahun pertama atau semester pertama UKM basket, gitu ya. UKM basket belajar apa? Komunikasi dan fisiknya seger, gitu ya, karena harus pasal lari, gitu ya. Lalu kemudian semester 1 di akhir ada yang akan MTD, belajar apa? Belajar jadi panitia, belajar pimpin orang lain dan belajar dipimpin orang lain dulu. Belajar menganalisa supaya kalau kita jadi manajer logikanya jalan, nggak sekedar suruh-suruh orang, tapi bisa suruh orang dengan benar, gitu ya. Nggak gampang gitu ya. Belajar jadi manajer. Lalu kemudian semester 3 ini saya kasih titik karena dilompati gitu ya, tapi nanti harus dibuat gitu ya. Semester 3 aktif sebagai infra, gitu ya. Belajar skill manajerial aktif semester keempat, lalu kemudian semester keempat juga itu tes bakat dan minat di PKPP, kemudian gimana diri sendiri, kemudian UKM. Nah supaya internasional sekarang program itu soal internasional international program, gitu ya. Belajar sasis bahasa Inggris, gitu ya. Lalu mata kuliah game development karena ada mata kuliah di Info, ada lihat. Ini ada kegiatan mahasiswa, UKM, MTM, Bima Infra, ada fasilitas kampus yaitu tes bakat minat PKPP yang bisa Anda ambil dengan biaya sangat murah yaitu 5.000. Kalau Anda sudah lulus dari Petra, Anda ikut tes semacam ini bayaran bisa ratusan ribu jutaan, gitu ya. Anda belum lulus dari Petra, kalau tanya ke PKPP, mumpuni juga online, tes apa saja di sana, ikutlah, gitu ya. Ada satu alumni informatika, nilainya 3,9, sebelum lulus dia ambil dulu salah satu tes di PKPP, gitu ya, mumpung gitu ya. Lalu kemudian dari kuliahnya mata game development, ada mata entrepreneurship, virtual reality dan segala macam. Sebelum lulus ada karir kan, dari pusat karir belajar apa? Belajar jadi seorang karyawan gitu ya, staff. Lalu kemudian ada seminar-seminar studi teman. Artinya dia tahu ada seminar ini, gitu ya.
tapi belum tahu siapa yang melaksanakan. Tapi nanti kalau ada saya kenal gitu ya. Ini targetnya ya. Jadi pada hari keempat kita juga sebenarnya juga membuat mimpi kita apa? Ada mau lulus apa? Tidak harus lulus langsung. Biasanya lulus kita mau pasti jadi mulai dari bawah dulu gitu ya. Tapi selesaikan tahun. Apa yang mau jadi staff accounting selama 15-20 tahun? Apa yang mau jadi drafter 15 tahun? Apa yang mau jadi programmer 15 tahun, 20 tahun? Tidak ada perkembangan. Ya. Apa yang mau jadi translator, ngeres asing gitu ya, 15-20 tahun. Apakah ada perkembangan? Harus ada. Perlu pikirkan gitu ya. Dan karena itu maka kita bagi dalam 4 hari gitu ya. Hari pertama ada modul 1 itu icebreaker. Ini adalah modul pengenalan. Gamenya serangnya mimpi. Jangan game mari kita pikirkan umumkan itu bukan game. Gerak yang rame gitu ya, yang akan. Jadi mau cabut-cabutan mau ada sedikit apa gitu ya. Ingat ini pertama kali, detik pertama, atau jam pertama Anda berpikir, oh ini tuh anak gitu ya. Oh dan mereka juga, oh ini teman-teman satu kelompokku gitu ya. Bikin acara. Nah setelah itu saudara, kita akan masuk ke modul kedua. Modul kedua ada 2 topik gitu ya. Pada dasarnya apa? Ini hari pertama, modul kedua. Mulai berpikir tentang apa? Mimpi pribadi. Jadi ending hari pertama, setiap maba termasuk kita harus punya statement, mission statement. Nanti saya kira-kira sekian tahun ke depan saya harus jadi apa? Ya, kalau pikiran juga ini karir Anda. Ya, kalau enggak kuliahnya percuma. Gitu ya. Gimana cara kita membuat mimpi? Yaitu lewat apa? Lewat refleksi masa lalu, timeline. Timeline ini kalau ada seorang astor itu sedikit beda. Nanti kita akan lihat kalau membahas materi ini gitu ya. Artinya timeline ini lebih ke arah saya punya pengalaman apa saja yang membantu saya memahami potensi saya apa, kemampuan saya apa, gitu ya. Kalau timeline di astor berbeda, itu lebih ke arah penyertaan Tuhan di dalam hidup saya tahu campur tangan Tuhan. Tapi yang di timeline di frontline adalah kira-kira dia pengalaman baik ataupun buruk gitu ya, yang membantu saya memahami saya ini mampu apa, saya ini lemahnya apa lewat timeline. Lalu setelah itu pakai MBTI gitu ya, saya indicator melihat ada potensi gitu ya. Dan ini 2 potensi ini pada akhir hari ke-1 tolong tuliskan tantangan hambatanmu apa untuk mencapai mimpi. Jadi ada mimpi, ada tantangan hambatan. Ya, jelas ya. Ending hari pertama adalah 2 modul. Modul pertama icebreaker, modul kedua yaitu saya mendeskripsikan potensi saya apa, kelemahan saya apa, lalu saya bikin mimpi. Nah, masalahnya apa saudara? Maka hari pertama ini kemampuan dan mimpi pribadi, gitu ya. Itu dikasih topik seperti itu. Tapi mari kita lihat hari kedua, yaitu apa? Verifikasi. Mimpimu bisa nggak kamu ambil? Bisa nggak kamu capai? Kamu punya bahan apa saja? Maka kemudian di hari kedua ada 3 modul. Modul 3, modul 4, dan modul 5. Ya, ada 3 modul. Modul 3 ini sebagian besar yang membawa adalah dosen. Ya, tugas frontline adalah mendampingi. Kenapa? Karena di modul ketiga, dosen atau wakil jurusan akan menjelaskan saya kalau saya di informatika, saya kalau di sasing, saya kalau di accounting, saya kalau di DKV, interior, saya belajar apa saja, mata kuliahnya apa, kemampuan saya apa. Nanti kalau saya lulus, saya bisa jadi apa? Tugas saya apa? Tugas saya adalah coba aja saya tambah. Mimpimu di hari pertama dengan mimpimu di hari kedua dengan penyampaian dosen di hari kedua, bandingkan, nyambung nggak? Saya maunya jadi seorang manajer hotel, tapi saya masuk jurusan accounting. Ada sambungannya, ada karena sama-sama tapi prodinya beda ya, FE-nya sama, fakultasnya sama. Ada sedikit kesamaan tapi ada perbedaan, gitu ya. Jadi Anda lihat, kalau misalnya ada seorang arsitek, nanti Anda akan belajar. Saya selama 4 tahun di arsitek itu ternyata saya bisa belajar ini dan ini, gitu ya. Bandingkan dengan mimpi yang Anda di hari pertama, bisa nyambung nggak? Bisa mendukung nggak mimpi itu, gitu ya. Lalu kemudian di modul ketiga nanti juga akan ada alumni datang sharing. Saya nanti kalau sudah kerja tantangannya adalah ini, gitu ya. Dan juga nanti akan ada tes potensi karir yang diisi untuk dibandingkan. Jadi modul ketiga adalah mimpi pribadi
lawan hard skill. Kalau saya adalah seorang accounting, hard skill saya, kemampuan utama saya, kognitif saya adalah bagaimana saya membuat kredit, betul ya? Itu kemampuan yang saya mau pelajari dibandingkan. Nah, tugas adalah memastikan setiap maba ngerti omongannya dosen. Dosen sudah dibutuhkan khusus. Saya waktu itu briefing Bapak Ibu dosen, tolong hari kedua ceritalah ini. Tugas adalah verifikasi. Maba-maba, kamu tadi dari dosen dapat apa? Ya, Anda yang membantu memformulakan Anda kalau mereka bingung gitu. Tidak tahu Pak maksudnya apa? Oh tadi dosen ceritanya ini, kamu bisa belajar ini. Ya, ada sekian peminatan, ada mata kuliah ini, gitu ya. Ini mata kuliah penting. Kenapa? Karena kalau tadi goal akhirnya ada nama-nama mata kuliah yang mereka anggap perlu untuk diambil selama studi, paling penting, gitu ya. Nah, lalu kemudian cara pencapaian. Ini ada frontline. Tahun lalu tahu ada 4 paradigma, yaitu apa? Hidup adalah perjuangan, hidup adalah perjudian, piknik dan kasih karunia. Anda sudah punya mimpi, tapi cara mencapainya gimana? Cara mencapainya ada 4 cara. Ada cara yang sangat susah, ada cara yang tidak jelas caranya, ada cara yang dimana Tuhan terlibat, gitu ya. Dan akhirnya modul kelima ini pribadi dan soft skill. Sekarang kalau modul 3 ini dosen yang ngobrol. Kalau modul kelima ini adalah LK yang ngobrol. Anda juga mendampingi, tolong dengerin. Kamu nanti ada kegiatan apa saja di LK dan kamu bisa belajar apa saja. Tugas kita adalah verifikasi. Ya, walaupun kita bukan pembicaranya, tapi tugas kita memverifikasi. Kalau tidak, miss 1 hari saja. Mereka di hari keempat nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin strategi apa-apa karena di hari kedua gitu ya. Jelas ya, hari kedua adalah Anda melakukan verifikasi, mengajak maba verifikasi mimpi dengan cara apa? Bandingkan dengan hard skill dari jurusan, bandingkan dengan soft skill dari lembaga kemahasiswaan. Ajak mereka juga berpikir selama mereka nanti meraih mimpi itu dalam prosesnya, caranya seperti apa? Cara berpikir apa yang harus digunakan, gitu ya. Nah, lalu masuk yang ketiga. Ternyata Petra ini tidak diam. Petra sedang banyak fasilitas. Ini kalau Anda tahu tahun lalu itu modelnya rotasi kampus gitu ya. Petra tour gitu ya, kampus tour. Jadi keliling gitu ya. Keliling tujuannya itu apa? Untuk tahu di Petra ada apa saja. Oh ternyata ada beasiswa. Oh ternyata ada kegiatan internasional. Oh ternyata ada PKP di konseling. Ada ini itu gitu ya. Minta mereka untuk mendata gitu ya. Kemudian modul ke-7, nah ini dalam 2 tahun terakhir, 3 tahun gitu, 13, 14, 15, masalah anak Petra itu emosinya kadang-kadang susah dikontrol gitu ya. Kelihatan akrab dia dipelit. Jadi kalau dilihat berapa banyak friendmu banyak gitu ya, berapa sahabatmu 0. Artinya ya kenal saja, tapi kemudian tidak terlalu akrab, tidak punya attachment gitu ya. Grup yang betul-betul membantu, kita mendukung, kita memahami, kita bersama dengan kita dalam kuliah maupun di luar kuliah, itu hampir tidak ada yang punya. Betul ya? Hampir tidak ada. Dan juga mengelola emosi, kalau ada tantangan, gampang jatuh, gampang drop gitu ya, atau meledak. Nah ini masalah gitu ya, karena itu kemudian nanti di hari ketiga ini akan dibahas. Untuk modul ke-7 yang membawakan masalah dalam PKPP, bukan kita ya, tapi yang modul 6 ini ada mendampingi maba untuk jalan-jalan ke kampus gitu ya, pastikan mereka memahami. Lalu modul 7, lalu modul 8 Anda mau memimpin gitu ya. Di sini khusus di modul 8 Anda akan minta stop ya, kita jangan terlalu cepat dulu. Anda sudah dengar hari pertama Anda sudah bikin mimpi, hari kedua ketiga Anda sudah dengar apapun yang Petra sudah sediakan. Tolong bandingkan hari pertama dan hari kedua ketiga, tolong bandingkan ada yang cocok atau ada yang enggak. Menurut Anda untuk menjadi seorang manajer hotel, kira-kira apa yang menurut Anda tidak bisa disediakan oleh Petra? Anda harus cari duluan gitu ya. Dan kalau saya jadi Petra, apa saja contohnya? Dia sudah melihat ada mata kuliah di hari kedua ya, ada kegiatan kemahasiswaan juga di hari kedua, dan ada fasilitas kampus di hari ketiga gitu ya. Ada beasiswa, ada tes, ada perpustakaan, ada kegiatan internasional. Tolong buat mereka berpikir apa yang belum bisa disediakan oleh Petra gitu ya. Dia harus cari dulu. Nah lalu kemudian hari keempat, nah ini hari terakhir gitu ya, gongnya masih ada hari penutup ya, tapi ini gongnya di sini. Di sini di hari keempat ada 2 modul.
gitu ya. Modul 9 ada kemudian dari orang lain, jangan sampai orang itu tidak care gitu ya. Nanti ini ada wawasan kebangsaan, ada proyek video, ada apa layanan masyarakat, apa pengabdian masyarakat gitu ya. Nanti bentuknya apa, diisi acara yang memberitahu. Lalu modul 10, nah finale gitu ya, di end. Di sini mereka diminta mempresentasikan ini. Jadi ini adalah PR yang diberikan setelah hari ketiga berakhir. Setelah hari ketiga berakhir, mereka malam-malam mereka dibikin tabel seperti ini, gitu ya. Lalu nanti dipresentasikan di modul 10, ending hari keempat. Anda berikan masukan, Anda berikan penjelasan kira-kira apa yang kurang, motivasi mereka untuk mencapainya. Dan akan jauh lebih penting lagi kalau kita juga punya dosa. Jangan sampai kita miss. Oh ternyata Petra dari mulia, saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut. Ada seminar ini, ada tes ini, ada camp ini, saya nggak pernah tahu. Gitu. Jadi ada 4 tahun ini cuma datang mampir kok, bukan pengunjung Petra, tapi pengunjung, gitu ya. Itu sayang sekali. Ya. Dan kemudian akhirnya hari penutup ini setelah seluruhnya berakhir, artinya setelah BBGLK, jadi setelah hari keempat ini ya, itu akan ada masa kosong selama 1 minggu, di mana setiap jurusan akan pergi sendiri-sendiri dengan lembaga kemahasiswaan namanya BBGLK gitu ya. Lalu kemudian setelah itu ada hari penutup, di sini Anda memberikan tantangan. Tantangannya apa? Hidup hanya sekali, gitu ya. Hanya sekali, dan waktu tidak bisa diulang, gitu ya. Artinya tadi pagi setengah 8 itu tidak bisa diulang lagi, sudah lewat gitu ya. Ada miss, saya waktu kemarin naik mobil ke Petra gitu ya, tiba-tiba dari ngomong di tengah jalan, saya mau rem tidak bisa gitu ya. Mau rem di mana? Nanti tuh orang di belakang gitu ya. Tapi lewat saja. Ketika saya berhenti sudah terlalu jauh gitu ya, tidak bisa dicari lagi. Lewat, itu contoh aja, gitu ya. Apa yang kita kerjakan, apa kita mau lakukan itu sudah bisa diulang. Kalau Anda sudah miss sekian tahun, sekian semester, semester berapa sekarang, dan Anda mau perbaiki nggak bisa, gitu ya. Sekali aja, ambil komitmen untuk kerja keras dan deskripsi apa yang ingin Anda ubah. Ya, jadi di momen ini, setiap Anda menuliskan saya kurangnya apa saja, ini yang mau saya lakukan, dan nanti akan ditagih oleh Astor di semester pertama. Ya, jadi Anda frontline yang sudah menjadi Astor, Anda minta mereka untuk membuat kenapa? Karena deskripsi itu nanti akan dikumpulkan oleh diserahkan pada Astor masing-masing dan Astor yang akan nanti. Kamu waktu dibikin dan ini kan ya, nah mana, gitu ya? Oke. Ini ada sebuah kalimat mutiara, kata mutiara gitu ya. A dream does not become reality through magic. Mimpi tidak bisa menjadi kenyataan lewat magic gitu ya. It takes sweat, determination, and hard work. Colin Powell adalah sama Menhan di Menteri Pertahanan Amerika Serikat waktu itu. Di masa dia itu ada banyak perang dan dia yang mengambil keputusan. Ini orang yang boleh dipastikan sudah meninggal, baru umur sudah tua gitu ya. Jenderal Colin Powell. Dan dia ngomong kalau kita mau bermimpi pakai apa, nggak bisa sudah datang duduk dengan dosen ngobrol, oh ya terus tiba-tiba nanti mimpi datang, nggak bisa terus, gitu ya. Anda butuh keringat, butuh determination, gitu ya, butuh semangat, butuh tujuan, butuh arah, dan butuh kerja. Jadi nanti itu selama proses 2 hari ya, ini ya pembekalan untuk para online, Anda ikuti proses dan lakukan itu diri Anda sendiri. Dan sampai Anda lulus nanti dari Petra, wisuda, sudah pakai toga, tidak tahu saya belajar apa saja, tidak tahu saya punya kemampuan apa saja, dan nanti saya mau jadi apa. Biarlah hidup membawa, gitu, nggak bisa. Ya, kita tetap harus punya sesuatu untuk kita kerjakan, karena ini hidup kita. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Jelas ya, target Anda adalah mengajak mahasiswa maba membuat ilmu. Ini didapatkan dari hari kedua yang LK, ini didapatkan dari hari kedua LK, ini sudah LK, ini didapatkan dari hari ketiga fasilitas kampus, TM ini dari LK, PSP fasilitas kampus,
mata kuliah dari hari kedua dari prodi, gitu ya. Lalu career camp, ada fasilitas kampus. Ingat, Anda lihat ada banyak hal yang Anda juga sendiri tidak sadar, tidak ambil, gitu ya. Sayang sekali. Dan juga ada juga banyak seminar yang kita ambil juga. Emang, prinsip saya begini saudara, kalau saya ngomong sama mahasiswa saya di Informatika, ada mater-mater yang sangat sulit sehingga mahasiswa enggan. Kenapa? Karena mata kuliah pilihan. Begitu sulitnya sehingga mahasiswa enggan karena itu pilihan, tidak wajib kok. Kenapa kita mempersulit sendiri? Saya cuma ngomong satu hal sama mereka. Kalau kamu ambil mata kuliah ini, kamu lulus, kamu sudah bisa. Mata kuliah ini itu isinya sangat penting karena disitulah tren IT dunia itu di mata kuliah ini. Mau tidak mau nanti kalau kamu sudah lulus dari Petra, kamu akan harus belajar ini. Pilihannya dua. Kamu belajar sendirian di tempat kerjamu, dituntut oleh bosmu untuk menguasai itu secara cepat, gitu ya. Belajar sendirian. Atau sekarang ada dosen yang mendampingi kamu, ada mahasiswa yang menemani kamu, kamu belajar. Sesusah-susahnya jauh lebih gampang belajar sama-sama sekarang daripada belajar nanti. Gitu ya. Karena itu saya cuma pesan pada kita semua, apapun kesulitan yang dihadapi di Petra, terimalah itu sebagai sebuah pembekalan. Mending sekarang daripada susahnya nanti. Jadi kita juga ngomong apa? 4 tahun masa depan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau ada saya kembalikan ke panitia.